Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bertemu di channel Kuota Belajar. Sisihkan kuotamu untuk belajar. Pada pertemuan ini kita akan membahas sebuah materi mengenai fungsi. Ini merupakan lanjutan dari materi kita pada pekan yang lalu. Pada pekan yang lalu kita sudah bahas mengenai relasi. Ya, contoh ada sebuah himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 6 dan himpunan B yang beranggotakan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Relasi dari himpunan A ke himpunan B didefinisikan setengah dari. Maka relasi ini dapat kita gambarkan sebagai berikut. Ini himpunan A, ini himpunan B. Relasinya setengah dari. Kita bisa pasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B dengan memperhatikan nama relasinya, yaitu setengah dari. Berarti 1 pasangannya dengan 2 karena 1 setengah dari 2. 2 pasangannya 4 karena 2 setengah dari 4. 3 pasangannya 6 karena 3 setengah dari 6. 4 pasangannya 8 karena 4 setengah dari 8. Dan 6 pasangannya 12 karena 6 setengah dari 12. Nah, dari dua himpunan ini yang kita gambarkan menjadi sebuah diagram panah, ya, ada beberapa bagian yang perlu kita ketahui. Yang pertama, himpunan A ini adalah daerah asal. Ya, daerah asal di mana fungsi ini berawal, ya. Nah, daerah asal ini kita sebut sebagai domain. Ya, jadi dalam kasus ini anggota domainnya ada 1, 2, 3, 4, 6. Ini adalah domain 1, 2, 3, 4, 6. Domain atau daerah asal. Kemudian himpunan B ini adalah daerah kawan atau kodomain. Ya, anggota kodomainnya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yang ketiga adalah rank atau daerah hasil. Anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Nah, rank ini adalah anggota dari kodomain, anggota dari daerah kawan yang memiliki pasangan di domain. Ya. Kenapa 10 bukan termasuk rank? Karena 10 tidak memiliki pasangan di domain, maka dia bukan rank. Ini beberapa hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Nah, berikutnya, apakah relasi ini fungsi? Kita bandingkan dengan relasi yang kedua. Ada relasi dari himpunan P ke himpunan Q. Nama relasinya 3 kali dari. 3 dipasangkan dengan 1 karena 3 kali dari 1. Kemudian 6 dipasangkan dengan 2 dan 9 dipasangkan dengan 3. Nah, dari dua relasi ini manakah yang fungsi, manakah yang bukan fungsi? Nah, himpunan A ke B, relasi himpunan A ke B dengan nama relasi setengah dari, dia adalah fungsi. Sedangkan relasi himpunan P ke Q dengan nama relasi 3 kali dari, nah dia bukan merupakan fungsi. Kenapa dia bukan merupakan fungsi? Untuk memahaminya, mari kita perhatikan lebih banyak contoh relasi berikut. Contoh pertama tadi, relasi himpunan A ke himpunan B, relasi himpunan P ke himpunan Q, dan relasi himpunan C ke himpunan D. Dari 3 contoh relasi ini, relasi A ke B adalah merupakan fungsi. Relasi dari himpunan P ke himpunan Q bukan fungsi. Relasi dari himpunan C ke himpunan D juga bukan fungsi. Nah, apa yang membedakan
antara relasi dari himpunan A ke himpunan B, himpunan P ke himpunan Q, dan himpunan C ke himpunan D, sehingga membedakan yang ini fungsi sedangkan yang dua ini bukan fungsi. Apa kira-kira yang membedakan? Kalian bisa menebak. Kemudian yang lebih penting adalah lalu apa itu fungsi dan bagaimana sebuah relasi bisa disebut sebagai fungsi. Jadi tidak semua relasi adalah fungsi, akan tetapi setiap fungsi pasti adalah relasi. Kenapa demikian? Karena fungsi adalah relasi khusus. Fungsi adalah relasi khusus. Dan karena fungsi adalah relasi khusus, yang khusus tersebut pasti dia bersyarat. Di mana-mana yang khusus, yang spesial pasti memiliki syarat. Nah, sama dengan fungsi. Jadi sebuah relasi yang disebut fungsi, dia harus memenuhi syarat tertentu. Apa syaratnya? Kita lihat. Pertama, semua anggota domain memiliki pasangan. Syarat pertama adalah semua anggota domain daerah asal harus memiliki pasangan. Yang kedua, tidak ada anggota domain yang memiliki pasangan lebih dari satu. Jadi kita fokusnya di domain. Syarat ini mengikat ke domain. Syarat ini bisa disederhanakan sebetulnya menjadi kalimat semua anggota domain memiliki satu pasangan di kodomain. Ya, bisa disingkat walaupun isinya tetap dua. Ya, pertama semua anggota domain punya pasangan. Yang kedua, pasangan domain tidak boleh lebih daripada satu. Ya, itulah syarat sebuah relasi disebut sebagai fungsi atau relasi khusus. Kita lihat lagi contoh yang tadi, ada 3 buah relasi. Relasi dari A ke B tadi adalah fungsi karena dia memenuhi 2 syarat di atas. Pertama syaratnya, semua anggota domain memiliki pasangan. Di sini domainnya, anggota domainnya 1, 2, 3, 4, 6. Semua anggota domain memiliki pasangan. Syarat kedua, tidak ada anggota domain yang memiliki pasangan lebih dari satu. Kita lihat di sini, tidak ada anggota domain 1, 2, 3, 4, 6 yang memiliki pasangan lebih dari satu di kodomain. Maka dia adalah fungsi. Lalu kenapa relasi dari himpunan P ke himpunan Q bukan fungsi? Kita lihat. Syarat pertama adalah semua anggota domain memiliki pasangan. Di sini domainnya adalah himpunan P 3, 4, 6, 7, 9. Di sini kita dapat melihat bahwa ada 2 anggota domain yang tidak memiliki pasangan, yaitu 4 dan 7. Maka relasi dari P ke Q bukan fungsi karena ada anggota domain yang tidak memiliki pasangan. Berikutnya, relasi dari himpunan C ke D. Kita lihat apakah syarat pertama terpenuhi. Semua anggota domain memiliki pasangan. Ini anggota domainnya 1, 2, 3, 4, 6. Semuanya memiliki pasangan. Syarat pertama terpenuhi. Kita lihat syarat kedua. Tidak ada anggota domain yang memiliki pasangan lebih dari satu. Nah, di domain ini ternyata ada 1 anggota domain yang memiliki pasangan lebih dari satu, yaitu 4. Maka relasi dari C ke D ini bukan sebuah fungsi karena ada anggota domain yang memiliki pasangan lebih dari satu. Itulah 2 syarat fungsi. Untuk lebih memahaminya, kita akan lihat beberapa contoh berikut. Manakah yang merupakan fungsi? Kita lihat gambar pertama. Ini diagram panah. Lihat pemetaan atau relasi A ke B. Di sini domainnya adalah A, ya, karena tanda panahnya jelas dari A ke B. B adalah kodomain.
Apakah gambar ini merupakan fungsi? Jawabannya fungsi. Karena semua anggota domain memiliki pasangan dan tidak ada anggota domain yang pasangannya lebih dari satu, maka dia adalah fungsi. Nah, D di sini punya pasangan lebih dari satu. Ini sah-sah saja. Kenapa? Karena D ini bukan domain, dia adalah kodomain. Maka tidak mengapa memiliki pasangan lebih dari satu. Gambar kedua, apakah ini fungsi? Ya, fungsi. Karena semua anggota domain punya pasangan dan pasangannya tidak lebih dari satu. Gambar ketiga, apakah ini fungsi? Syarat pertama, semua anggota domain punya pasangan. Di sini 1 punya pasangan, 2 punya pasangan, 3 punya pasangan. Akan tetapi syarat kedua tidak terpenuhi. Karena 1 punya pasangan lebih dari 1. Maka ini bukan fungsi. Gambar keempat. Nah, ini fungsi atau bukan? Ini jelas bukan fungsi. Karena ada anggota domain yang tidak memiliki pasangan, yaitu 1, 2, 4, dan 5. Berikutnya, apakah ini fungsi? Ya, ini fungsi. Karena anggota domain semuanya memiliki pasangan dan tidak ada anggota domain yang pasangannya lebih dari 1. Adapun anggota kodomain di sini ada 1 anggota yang pasangannya banyak, tidak mengapa karena dia adalah kodomain, tidak terikat dengan syarat sebuah fungsi. Yang kelima, keenam ya, apakah ini fungsi? Ini bukan fungsi karena ada anggota domain yang pasangannya lebih dari 1. Inilah cara membedakan fungsi dari sebuah diagram panah. Jadi kita fokus ke domain. Kalau semua anggota domain punya pasangan dan pasangannya tidak lebih dari 1, maka dia adalah fungsi. Kita lihat gambar berikutnya. Ini jelas merupakan sebuah fungsi karena semua anggota domain punya pasangan dan pasangannya tidak lebih dari 1. Berikutnya. Nah, ini diagram Kartesius atau koordinat Kartesius. Apakah ini merupakan fungsi? Nah, di sini mana domainnya? Domainnya adalah yang berada di sumbu X ini nih. Ini A, B, C, D, E domain, 1, 2, 3, 4, 5 kodomain. Apakah ini merupakan fungsi? Kalau soalnya berupa koordinat Kartesius, kita lihat domain. Adakah anggota domain yang memiliki pasangan lebih dari 1? Kita lihat dulu. Di sini A pasangannya ke 5, 1 berarti. B dipetakan atau pasangannya ada 2, yaitu 2 dan 4. Ini B kan, ada 2 dan 4. Maka ini bukan fungsi. Kenapa? Karena B punya pasangan lebih dari 1, maka dia bukan fungsi. Gambar kedua, apakah ini fungsi? Kita lihat dulu domainnya A, B, C, D, E. A pasangannya 5, B pasangannya 4, C pasangannya 2, D pasangannya 3, E pasangannya 1. Maka ini merupakan fungsi karena memenuhi syarat-syarat sebuah fungsi. Contoh ketiga, apakah ini merupakan fungsi? A punya pasangan yaitu 5. Nah, B di sini tidak berpasangan, tidak punya pasangan. Maka ini bukan merupakan fungsi. Berikutnya, apakah ini merupakan fungsi? A, B, C, D, E ya, mereka pasangannya sama ke 3. Ini merupakan fungsi. Ya. Karena setiap anggota domain punya pasangan dan pasangannya tidak lebih dari 1. Adapun mereka berpasangannya semua ke nomor 3 di kodomain tidak masalah. Karena 3 ini adalah kodomain, bukan domain. Sehingga tidak terikat dengan aturan atau syarat sebuah fungsi. Nah, gambar kelima, apakah ini merupakan fungsi?
ini jelas bukan sebuah fungsi. Kenapa? Karena ada anggota domain yang tidak memiliki pasangan dan ada anggota domain yang pasangannya lebih dari satu. Di sini C pasangannya ada 5, maka dia bukan fungsi. Jadi kalau soalnya berupa koordinat kartesius, kita lihat sumbu X-nya, adakah anggota di sumbu X di domain yang memiliki pasangan lebih dari satu, atau adakah anggota domain yang tidak memiliki pasangan di kodomain. Berikutnya, kalau soalnya sekarang berupa himpunan pasangan berurutan, contoh I ya, atau 1 nih, 1, A, 2, A, 3, A, 4, A. Apakah ini merupakan fungsi? Bagaimana cara menentukannya? Baik, kalau soalnya berupa himpunan pasangan berurutan, kita fokus ke domain. Nah, domain dalam himpunan pasangan berurutan dituliskan di suku paling awal di setiap anggota himpunan pasangan berurutan. Inilah domainnya. Nah, 1, A maka domainnya 1, 2, A domainnya 2, 3, A domainnya 3, 4, A domainnya 4. Lihat, adakah yang sama di sini anggota domainnya? 1, 2, 3, 4. Karena tidak ada yang sama anggota domainnya, maka dia merupakan fungsi. Ya, jangan melihat angka kedua nih, ini kan A semua, ini A, huruf kedua ya, ini A, ini A, ini A, ini A. Abaikan saja, kita fokus ke suku pertamanya, karena itu merupakan domain. Contoh kedua, 2, B, 3, C, 4, D, 2, E. Apakah ini merupakan fungsi? Kita fokus ke sini. Nah, di sini ada pengulangan angka 2. Ini ada 2B dan 2E. Artinya angka 2 ini punya pasangan lebih dari 1. Maka contoh kedua ini bukan fungsi. Contoh ketiga, 3,6, 4,6, 5,10, 3,12. Kita lihat anggota domainnya, adakah yang sama? Ada ya, 3,6 dan 3,12. Maka ini domainnya memiliki pasangan lebih dari 1, maka dia bukan fungsi. Contoh keempat, kita lihat adakah yang sama? Ada. 1,5 tidak sama ya, 3,7, 5,9, 3,11. Nah, yang sama adalah 3,7 dan 3,11 karena domainnya sama-sama 3, berarti dia bukan fungsi. Itulah cara membedakan mana sebuah relasi, mana sebuah fungsi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.